Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kita senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang huruf-huruf hijaiyah bersambung dengan judul Mengenal Huruf Hijaiyah Bersambung. Kita akan mempelajari gimana sih huruf-huruf hijaiyah itu ketika berada di awal kata, pertengahan kata, atau di akhir kata. Gimana ya? Yuk kita sama-sama belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita punya huruf alif. Saat berada di awal, bentuknya seperti ini. Saat berada di tengah, seperti ini. Dan saat berada di akhir, seperti ini. Ketiganya sama ya, sama-sama seperti tongkat. Yang kedua, kita punya huruf ba. Bentuk aslinya seperti ini. Ketika di awal, berubah menjadi seperti ini. Ketika di tengah, seperti ini. Dan di akhir, seperti ini. Beda ya. Berada di awal, tinggi, kemudian rendah dan lurus. Ketika berada di tengah, seperti gunung. Dan ketika berada di akhir, sama seperti perahu, tapi ada garis sebelumnya. Kemudian, huruf ta. Huruf ta ini sama seperti huruf ba. Kita lihat ya. Saat berada di awal, saat berada di tengah, dan saat berada di akhir. Hanya bedanya titiknya saja. Kalau ba, titiknya ada di bawah satu buah. Kalau ta, titiknya ada dua buah berada di atasnya. Kemudian kita punya huruf fa. Hampir sama ya, hanya beda titiknya saja. Coba kita lihat gimana ya bentuk awal, tengah, dan akhirnya. Bentuk awal, bentuk tengah, bentuk akhir. Ternyata sama saja seperti ba dan ta, hanya beda di titiknya saja. Ta memiliki 3 buah titik di atasnya. Selanjutnya kita punya huruf jim. Gimana ya bentuk awal, tengah, dan akhirnya? Bentuk awal, bentuk tengah, dan bentuk akhir. Bisa lihat gak bedanya? Ketika berada di awal dan tengah, dia hanya dituliskan kepalanya saja, tidak dengan perutnya. Ketika berada di akhir, dia sama seperti bentuk aslinya. Ha, kho. Sepertinya sama ya dengan jim dan ha. Coba kita lihat. Ketika berada di awal, ketika berada di tengah, dan ketika berada di akhir. Sama saja ternyata. Hanya beda titiknya saja. Jika jim, dia titiknya berada di bawahnya. Jika ha, dia tidak memiliki titik. Dan jika kho, dia memiliki titik di atasnya. Bentuk penulisannya sama saja. Ketika di awal hanya diambil kepalanya saja, pun di tengah hanya diambil kepalanya saja. Ketika di akhir, dia dituliskan seperti bentuk aslinya. Selanjutnya, kita punya huruf dal. Ketika di awal, ketika di tengah, dan ketika di akhir. Ada perbedaan ketika penulisan di akhirnya. Dia bisa disambungkan, tapi ketika di tengah dan di awal, dia tidak bisa disambungkan. Sama seperti bentuk aslinya. Selanjutnya kita punya huruf zal. Hampir sama dengan dal. Hanya saja, zal memiliki titik di atasnya. Selanjutnya kita punya ro. Ketika di awal, ketika di tengah, dan ketika di akhir. Sama seperti dal dan zal. Ro bisa disambungkan hanya ketika berada di akhir saja. Dia tidak bisa menyambung ketika di tengah dan di awal. Selanjutnya kita punya zai. Zai sama seperti ro. Dia hanya bisa bersambung ketika berada di akhir. Selanjutnya kita punya sin. Bentuk awal, bentuk tengah, dan bentuk akhir. Kita lihat. Bentuk awal sin hanya dituliskan
sisirnya saja. Bentuk tengah pun demikian, hanya dituliskan sisirnya saja. Sedangkan ketika berada di akhir, dia dituliskan sama seperti bentuk aslinya. Selanjutnya kita punya huruf shin, sama seperti sin. Hanya saja shin memiliki 3 buah titik di atasnya. Selanjutnya kita punya huruf shad. Bentuk awal, bentuk tengah, dan bentuk akhir. Sama seperti sin. Shad di awal dan di tengah hanya diambil kepalanya saja. Ia yang bulat seperti itu, ketika di akhir dia dituliskan seperti bentuk aslinya. Dan yang terakhir untuk part ini, kita punya huruf dod. Huruf dod sama penulisannya seperti huruf shad. Hanya saja huruf dod dia memiliki titik di atasnya. Sudah paham anak-anak? Alhamdulillah. Kalau belum paham, bisa coba didampingi oleh orang tuanya, minta ayah dan bundanya untuk mengajari Ananda sekalian dalam pembelajaran huruf hijaiyah bersambung. Sebelum kita tutup, Ustadz akan berikan beberapa contoh dalam penulisan huruf hijaiyah bersambung. Yang pertama kita punya huruf shin, jim, dan ra. Dibaca syajara. Ketika bersambung, seperti ini. Shin, jim, dan ra. Huruf shin hanya dituliskan awalnya saja. Huruf jim juga hanya dituliskan kepalanya saja, tidak dengan perutnya. Sedangkan huruf ra dituliskan seperti huruf aslinya. Yang kedua, Ustadz punya huruf zal, ba, dan ha. Dibaca zabaha. Ketika disambungkan, menjadi seperti ini. Ustadz, kok huruf zal dan ba tidak bisa disambungkan? Iya, ingat nggak? Tadi kita udah belajar. Kalau huruf zal, huruf ro, huruf dal, huruf alif, itu tidak bisa disambungkan di depan. Kemudian Ustadz punya huruf bod, ro, dan ba. Ketika disambungkan, menjadi boraba. Kita lihat, huruf ro, dia tidak bisa lagi menyambungkan ke depannya, karena dia hanya bisa menerima sambungan dari sebelumnya. Seperti halnya zal, dal, dan alif. Alhamdulillah, selesailah materi untuk kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.